yang takut padanya. Cek cek Tes tes. ini selamanya. Cek cek. Tes tes.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita sapa kiri kanan Bapak Ibu. Kita katakan kita diberkati. Karena pagi ini saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Saya minta dengan hormat Ibu Rita Komara untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin perjalanan kami dari rumah sampai ke tempat ini. Bapa, pada saat ini kami mengundang Roh-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan kami Tuhan, memberkati kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Engkau hadir Tuhan di tengah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian ibadah ini di rumahnya masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir juga di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami mohon Engkau yang akan mengawal kami Tuhan dari awal kebaktian. Juga Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara kami, semua sahabat-sahabat kami Tuhan yang mempersiapkan kebaktian ini. Engkau memberkati Asyir, Singer, WL, multimedia tim musik dan semua yang mempersiapkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dan pada saat ini juga kami Tuhan menyerahkan Engkau berbicara kepada kami melalui Bapa Gembala kami. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami buka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita berada di minggu yang pertama di bulan Maret ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. 2 bulan telah kita lewati, kita rasakan kebaikannya, selalu baru setiap hari. Maka pagi hari ini kita akan bersyukur pada Tuhan, kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup kita. Kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran
perlukan. Dia yang dapat memulihkan kita. Mari kita katakan, Bapa, Kau mengasihi. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian kami Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kau yang ku pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Inilah Tuhan, sebab itu kami dapat berkata, Kaulah segalanya Tuhan. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, karena Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Kaulah yang besar, Kaulah yang disembah. Kami Dialah yang mengasihi
segalanya bagi hidup kita. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi kebesaran nama Tuhan. Amin. Mari kita katakan, semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. 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 Kita percaya Dia adalah segalanya. Dia yang telah mengasihi kita karena kita percaya bahwa ada kuasa di dalam namanya. Dia kota benteng kita. Dia yang menjadi menara yang teguh bagi hidup kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapak Ibu percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan sorakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus karena Dia adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Kita punya nama di atas segala nama, kita punya kuasa. Maka kita minta curahkan berkat-Nya kepada kita. Dan kita juga akan belajar memberkati orang-orang di sekitar kita seperti jargon gereja Trate kita. Mari berbagi, mari peduli. Ya,
Itu sebabnya mari kita katakan curahkan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu. Karena kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri lagi. Kita akan katakan ke sebelah kita bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Saya undang angkat tangan Bapak Ibu, kita akan belajar memberkati orang-orang di sekitar kita. Berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kita katakan sekali lagi. Berkat-Mu, curahkan curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa diberkati? Amin. Inilah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan tinggal diam di hadirat Tuhan, duduk dan mendengar apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami rindu hati kami dipenuhi urapan baru oleh firman-Mu ya Tuhan yang kudus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
ingin diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu. Inilah Tuhan, tangan kami yang terangkat, Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau yang akan memulihkan hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Kau penuhi kami dengan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan terus tinggal diam di hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Benar Yesus. dan Saat pagi ini kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan indahnya kekudusan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujiannya sekali lagi. Kan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
Haleluya. Haleluya. Sebentar saya minta Saudara Joy untuk membuka firman Tuhan melalui doa kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat setiap kasih-Mu. Terima kasih kalau hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar perkataan-Mu saja yang keluar melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi ini minggu pertama bulan Maret. Kita mengacu pada tema utama tahun 2024 yang sudah tidak asing lagi buat kita, yakni Ratapan 3:22. Ini hampir tiap minggu dibacakan menjadi tema kita sepanjang tahun 2024. Untuk ini sekali lagi saya minta dibacakan. Ya. Ratapan 3:22. Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sudah berlangsung 2 bulan. Dengan jelas katakan Bapak, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru. Kalau pagi hari ini kita masih bisa bernafas. Pagi ini kita masih bisa menghirup udara. Pagi ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Seperti tadi nyanyian-nyanyian tadi selalu mengacu begitu. Tak berkesudahan ya. Nah, untuk mengacu pada tema ini, Rasul Paulus dia memberikan penjelasan lebih jelas lagi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Rasul Paulus mengacu pada tema ini terambil dari Efesus 2 ayat 4. Ya, coba dibaca. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Haleluya. Ini Rasul Paulus bilang begini. Allah yang kaya rahmat-Nya. Ya. Rahmat Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih-Nya yang besar diberikan, dilimpahkannya kepada kita. Luar biasa, saudaraku. Artinya apa? Bahwa kita ini sangat dikasihi Tuhan. Kita ini sangat diberkati Tuhan. Kita ini diberikan kelimpahan dalam segala hal. Ya. Allah yang kaya dengan rahmat. Kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Kita harus sadar, saudaraku. Jangan sampai kalau kita setiap hari bisa bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menikmati apa yang Tuhan limpahkan, apa yang Tuhan berkati. Jangan coba-coba kita tinggalkan Tuhan. Ya, jangan coba-coba kita jauh dari Tuhan. Luar biasa. Kalau saya baca ayat ini dalam bahasa Indonesia masa kini,
Ya, bahasa Indonesia masa kini ayat yang sama dibilang apa? Coba dibaca. Bahasa Indonesia masa kini, tetapi betapa besarnya kemurahan besarnya. hati Allah. Kemurahan hati Allah. Ia begitu mengasihi kita. Ingat, ia begitu mengasihi kita. Luar biasa, saudaraku. Kalau pagi ini kita masih bisa menghirup udara, itu artinya kemurahan hati Allah. Kita harus bersyukur. Di tahun 2024 kita masih bisa bertatap muka. Di tahun 2024 kita masih bisa ketemu. Ya, bahkan pagi ini kita bisa bersama-sama di rumah Tuhan. Oh, haleluya, saudara, luar biasa. Ini jangan sampai kita coba-coba tinggalkan Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, beribadah dengan sepenuh hati. Enggak asal-asalan. Dan lebih jauh, saudaraku, satu hal yang luar biasa. Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes, ya, yang ditulis dalam suratnya dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Luar biasa. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Haleluya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Jelas dan gamblang. Rasul Yohanes enggak tedeng-aling-aling. Rasul Yohanes enggak biasa-biasa. Tapi dengan gamblang dia katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita apa? Disebut anak-anak Allah. Ingat sudah, saudara-saudara itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Bukan anak-anak setan, saudara. Luar biasa. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, kata Rasul Yohanes. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara ini bukan sembarangan. Saudara itu bukan sembarangan. Anak-anak Allah. Yang sudah dimiliki olehnya. Ya, yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Sudah dia anak-anak Allah loh. Jangan sembarangan hidup kita. Kita bisa melayani kemurahan Tuhan. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tinggalkan. Oh, sedikit tersinggung, lari. Oh, itu bukan apa? Kebiasaan Tuhan, bukan. Ya. Anak-anak Allah. Oh, haleluya. Memang kita awalnya adalah orang berdosa. Memang kita orang-orang yang bersalah. Ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita dilepaskan olehnya. Karena Dia mengasihi kita. Ingat pada hari ini, minggu pertama ini, kita diingatkan korbannya Kristus. Dia sudah mati buat kita, sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Luar biasa. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Maka seringkali katakan tidak seorang pun lepaskan daripadanya. Karena begitu besar kasih Allah buat dunia ini. Bagi yang percaya, saudara orang percaya. Bahkan dijadikan anak-anaknya Allah. Oh, haleluya, saudara. Dan lebih jauh, saudara, kita lihat apa yang ditulis oleh Yohanes ini. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Ini untuk memberikan penjelasan buat kita.
Rasul Yohanes memberikan kepada kita penjelasan yang begitu lengkap, tanpa tedeng aling-aling. Apa? 1 Yohanes 3 ayat 8, dia bilang apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ya. Ya, Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iya, haleluya. Ini bedanya ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Jangan sampai kita yang sudah dibebaskan, dilepaskan oleh korbannya, yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita masih coba-coba melakukannya. Oh haleluya saudara. Jelas barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Kita bukan berasal dari iblis. Kita anak-anak Allah. Segala sesuatu perbuatan kita yang justru yang menyenangkan iblis, kita harus jauhkan. Jangan dekat-dekat. Jangan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Berbuat dosa itu bukan berarti pembunuh, bukan. Sekecil apapun yang Alkitab, yang firman Tuhan ajarkan. Jangan coba-coba lakukan. Jangan coba-coba kita sudah melayani, tinggalkan Tuhan. Itu iblis itu. Ya, hati-hati saudaraku. Iblis ketawa. Kita sudah menyanyi, kita sudah memuliakan Tuhan, sudah melayani. Lalu kita tinggalkan, kadang-kadang ngambek. Laga-laga tersinggung. Itu memang diincer itu. Ya. Ini ingat. Luar biasa loh. Coba saya baca dalam ayat yang sama dalam bahasa Indonesia masa kini ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya, mari. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak iblis. Anak iblis ya terus. Sebab iblis berdosa sejak semula. Iya. Untuk itulah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ya, tidak lain tidak bukan. Tuhan akan hancurkan itu. Jangan coba-coba kita izinkan pengaruh-pengaruh iblis mempengaruhi kita. Sekecil apapun kita lakukan itu tidak lain tidak bukan untuk menyenangkan iblis. Ya, jangan coba-coba saudaraku. Sedikit tersinggung lari. Itu iblis ketawa. Ketawa. Luar biasa. Oh puji Tuhan. Lebih jauh ayat yang ke-9 ya. Ayat ke-9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Pelan-pelan bacanya. Ya. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah Haleluya. tidak berbuat dosa lagi. Ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Haleluya. Saudara anak-anak Allah loh. Sudah dilahirkan dari benih Allah. Benih firman-Nya. Kita semua disebut anak-anak Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang sudah dibebaskan oleh korbannya di kayu salib, sudah menjadi anak-anak Allah. Sekecil apapun hal yang berkaitan dengan hal-hal yang menentang ataupun menyenangkan iblis, jangan coba-coba kita lakukan. Oh haleluya saudaraku. Setiap orang yang lahir dari Allah, saudara semua ini telah dilahirkan dari Allah. Karena lewat korbannya. Kita yang tadinya berdosa, kita tadinya yang gak karu-karuan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kasih-Nya yang besar itu, kita dilepaskan, dibebaskan. Ya bulan ini kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung. Pengorbanan Kristus yang luar biasa itu.
tidak lain tidak bukan untuk saudara semua. Untuk kita semua. Dia rela mati untuk kita. Membebaskan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Oh luar biasa saudaraku. Kalau kita mengacu tema setahun ini saudaraku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itulah jangan sampai kita ini tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita. Jangan sampai kita jauh dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai itu terjadi. Ingat begitu besar kasihnya Allah. Oh, tak terbanding loh, tak ada sebanding dengan apa yang kita lakukan. Begitu besar kasihnya. Sedikit-sedikit ngambek. Sedikit-sedikit tersinggung. Oh, itu kemaunya iblis itu saudaraku. Tapi kalau Allah inginkan, kita yang sudah dibebaskan oleh Allah. Dilepaskan dengan luar biasa. Kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya. Dan lebih jauh lagi saudaraku. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Selalu berbicara tentang Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Iya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan ingat. anak-anak iblis. Ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran Ya. tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Dua hal ini yang tekankan oleh Rasul Yohanes. Ya, inilah tandanya anak-anak Allah, anak-anak Allah. Dan bukan anak iblis. Ada bedanya jelas. Tandanya anak-anak Allah dan anak iblis apa? Sederhana saja saudaraku. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Maka seringkali ditekankan kita ini harus memelihara persaudaraan. Kita ini harus Philadelphia. Ya. Philadelphia. Kasih persaudaraan harus. Begitu tiap kali saya tekankan kasih. Saudara kita yang berkumpul, kasihlah dia dengan doa. Tak henti-hentinya kita melakukan itu. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Di sini dikatakan setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Apa itu kebenaran? Tidak lain tidak bukan firman Tuhan. Coba dibaca dalam Yohanes 17:17. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Haleluya. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada lain, firman Tuhan. Tidak hal yang hebat-hebat, enggak, firman Allah. Ya. Itu jelas. Tadi Yohanes bilang apa? Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak melakukan firman Allah. Apa kata Yohanes? Tidak berasal dari Allah. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Oh, luar biasa. Kita tidak melakukan kebenaran. Tuhan tidak ingin terjadi. Ya, mungkin banyak hal-hal yang sudah kita terima tentang kebenaran firman Allah. Setiap minggu kita diberikan firman. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Ingat saudaraku, itulah firman
Itulah kebenaran. Ya, setiap orang yang tidak melakukan berbuat kebenaran, tidak melakukan kebenaran, hati-hati. Kita harus saling mengasihi. Apalagi tidak mengasihi saudaranya. Saudara kita yang sedang bergumul. Saudara kita yang sedang bergumul. Ya, bermacam-macam pergumulan. Maka katakan tadi, katanya tiap kali ditekankan seperti tadi, kita punya moto apa? Apa tadi motonya? Haleluya. Berbagi kasih dan sebagainya. Berbagi doa itu pun melakukannya. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Coba dibaca ayat yang sama, ya. 1 Yohanes 3 ayat 10 dalam firman Allah yang hidup. Saya ngambil dari Alkitab, saya ngambil dari luar, ya. Firman Allah yang hidup ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Coba dibaca. Ayat yang ke-10 firman Allah yang hidup. Jadi sekarang kita dapat membedakan siapa anak Allah dan siapa milik iblis. Iya. Barang siapa hidup dalam dosa dan tidak mengasihi saudaranya, nyatalah bahwa ia tidak termasuk keluarga Allah. Haleluya. Ini kata Yohanes loh. Kata Rasul Yohanes. Kalau kita tidak melakukan itu, tidak mengasihi saudaranya, kita tidak termasuk keluarga Allah. Ya keluarga iblis. Jelas ini firman. Bukan kata saya, saudara. Oleh sebab itulah biar pagi hari ini kita harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Mengasihi saudara kita. Ya. Mengasihi saudara kita. Kita tidak ingin menjadi anak-anak iblis. Kita tidak ingin, kita harus melakukan kebenaran, melakukan firman Allah yang setiap minggu kita diberikan. Setiap minggu kita diajarkan lewat hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang melayani. Itu artinya Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada saudara kita. Untuk diteruskan kepada kita. Untuk diteruskan kepada anak-anak Allah. Saudara bukan anak iblis, anak-anak Allah. Yang sudah dibebaskan, dilepaskan oleh korbannya di kayu salib. Ya jelas, gamblang. Rasul Yohanes tidak tedengaling-aling. Oh haleluya. Dan Rasul Paulus lagi menekankan, saudaraku. Ya, Rasul Paulus adalah guru kita. Guru luar biasa. Ya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia, pasal yang ke-5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, apa kata Rasul Paulus? Iya. Jikalau kita hidup oleh roh, Ya. baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Iya. Haleluya. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini kata Rasul Paulus, saudaraku. Kena jemaat Galatia. Luar biasa. Kita kan seringkali kita menyanyi dengan penuh Roh Kudus. Kita bisa mencak-mencak anak kuasa Roh Kudus. Betul. Tapi katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dijaga. Kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Allah. Ya, ini harus kita lakukan. Ya, bukan kita sekedar bahasa roh, ya. Tapi kita harus lakukan apa yang Roh Allah inginkan. Roh Kudus yang pada kita. Itu yang kita lakukan. Bukan pamer. Ya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah
hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, sebentar lagi setelah Jumat Agung, Pantekosta, Paskah, masuk bulan Mei, hari raya Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Itu akan nyambung terus. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Lebih tegas lagi kata Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Ya, jemaat Roma, kepada jemaat Roma 8 ayat 14. Ini Rasul Paulus ngajar kepada jemaat Roma. Ayat Roma 8 ayat 14. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jelas, saudaraku. Jelas. Anak-anak Allah. Hidupnya harus dipimpin oleh Allah. Ya, bukan oleh iblis. Ada kesalahan, ada kekeliruan, lepaskan pengampunan. Ada sesuatu yang tersinggung, hancurkan, lepaskan. Jangan disimpan, jangan dilakukan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, sudah anak-anak Allah, sudah. Sekali lagi pada minggu pertama bulan Maret ini, kita diingatkan bahwa kita ini anak-anak Allah. Yang sudah dilepaskan, dibebaskan dari segala dosa kita. Menjadi anak-anak Allah. Dan hidupnya pun dipimpin Roh Allah. Bukan dipimpin oleh iblis. Ada kekeliruan, ampunilah. Lepaskan pengampunan. Ada ketersinggungan, lepaskan. Jangan disimpan. Jangan dibawa sampai mati, jangan. Haleluya. Luar biasa pada pagi hari ini. Lewat korbannya Kristus di kayu salib Golgota. Kita harus dilepaskan, dijadikan miliknya. Dijadikan menjadi anak-anak Allah. Dan kalau menjadi anak Allah, apa sih pergumulan kita? Apapun perbuatan kita, selaraskah dengan kemaunya Allah? Dan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Allah tidak akan tutup mata, saudara. Kata ini kita ini miliknya Allah. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak iblis. Iblis maunya sebaliknya. Iblis maunya kalau orang tersinggung, ayo ngojok-ngojokin supaya lumpuh. Tapi kita anak-anak Allah. Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Oh haleluya saudara. Oh puji Tuhan. Lebih jauh ayat 16. Roma 8 ayat 16. Surat Roma ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Roma 8:16 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan apa? Kita adalah anak-anak Allah. Ya, roh Allah. Coba dibaca ayat itu. Coba sekali lagi baca ayat itu. Apa itu? Sekali lagi baca. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kembali lagi ditekankan. Saudara kita anak-anak Allah. Roh Allah. Bersama dengan roh kita. Menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jelas gamblang.
Maka di bulan ini saudaraku, kita harus hidup seturut Roh Allah. Bukan maunya iblis. Bukan maunya iblis. Ada ketersinggungan, lepaskan pengampunan. Ada kesalahan, lepaskan pengampunan. Oh, itulah Roh Allah dalam kita. Dan sekali lagi, saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita seperti yang ditulis Injil Matius pasal ke-5 ayat 9. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Haleluya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini kata Yesus ini. Ya, jelas. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ada kekeliruan, ampuni. Ada kesalahan, ampuni. Ada ketersinggungan, lepaskan pengampunan. Karena kita itu sebut anak-anak. Ini kata Yesus. Bukan kata saya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Oh, haleluya. Kita harus membawa damai setiap hari. Kita membawa damai sepanjang tahun ini. Supaya tema kita, setiap pagi rahmat-Nya tak pernah bersudah. Setiap pagi rahmat-Nya tak pernah habis. Karena kita selalu membawa damai satu dengan yang lain. Ada kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Biar kita mengingat korban Kristus pagi ini. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Nanti singer akan menyanyi. Kita untuk persiapkan diri. Ingat bahwa kita ini harus membawa damai. Karena kata Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Kalau ada yang melakukan ini, cepatlah bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai kita menyinggung. Jangan sampai kita tersentuh. Kalau ada itu terjadi pagi hari ini, di bulan Maret ini, lepaskan pengampunan ini. Kalau ada yang kita lakukan, minta ampun sama Tuhan. Mau bertobat lewat korbannya Kristus. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, berbahagia orang yang membawa damai. Karena dia akan sebut anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah. Ingat, saudara semua anak-anak Allah. Bukan anak-anak iblis. Jauhkanlah hal itu dari hidup kita. Di tahun 2024 ini, kita pasti merasakan menikmati kebaikan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita ingat korban Kristus. Karena kebaikannya luar biasa. Haleluya, saudara. Ya, apa lagunya untuk persiapan kita? Haleluya. Sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan
sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menjadikan kita anak-anak Allah. Kita harus membawa damai. Kita harus saling mengampuni. Apapun yang sudah kita nikmati karena Allah mengasihi kita. Kalau kita ada yang melayani, layani terus sampai kedatangan Tuhan. Kalau ada melakukan hal yang positif, saling membagi, lakukan sampai kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan kepercayaan Tuhan kepada kita di dalam melayaninya. Jangan sampai kita lakukan itu. Sedikit persoalan, lepaskan pengampunan. Jangan tersinggung. Oh, haleluya. Kita harus membuat damai. Yesus mengatakan, berbahagia orang yang membawa damai. Karena kita sebut anak-anak Allah. Haleluya. Kalau ada yang hal itu terjadi, cepat bertobat. Minta ampun. Dia pasti mengampuni saudara. Menyucikan kita oleh darahnya. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan tampil ke depan. Nyanyikan dengan setengah suara. Dengan percaya. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus goyangkan aku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kita dijadikan baru menjadi orang-orang yang membawa damai. Mau mengampuni siapapun yang menyinggung kita. Siapapun yang tertohok oleh perbuatannya. Kita mau lepaskan pengampunan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik, Allah yang begitu luar biasa. Mengasihi saudara. Dan tak habis-habisnya rahmatnya buat kita. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Apapun yang dipercayakan Tuhan buat kita. Biar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Lalu sebentar kita akan makan dan minum. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa
yang Kau izinkan kami dapat mengalami. Kami sungguh bersyukur setiap pagi kasih-Mu tidak pernah terlambat. Setiap pagi kasih-Mu luar biasa. Kasih setiamu begitu besar, sehingga Kau korbankan dirimu demi kami orang yang berdosa ini. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita boleh menjadi orang-orang milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kan kami mau tidak melakukan akan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mau melakukan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Hal ini mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu sehingga Kau rela tubuh-Mu dihancurkan. Engkau rela darah-Mu diteteskan untuk mengampuni, menyucikan segala dosa kami. Kami tidak mau lagi Tuhan berbuat dosa. Kami tidak mau lagi melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami akan melakukan yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Pakai kami, siapapun kami ini Tuhan. Karena kami adalah umat-Mu, milik-Mu, anak-anak-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat pelayan-pelayan perjamuan pagi ini. Demikian juga hamba-hamba-Mu, sidang-Mu, anak-anak-Mu akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Oh Tuhan, luar biasa. Hamba berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu atas tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Demikian juga pelayan-pelayan-Mu rapi secara khusus. Begitu pula sidang-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Curahkan berkat-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pagi hari ini sudah mengingatkan kami. Kami harus menjadi pembawa damai. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. darah-Mu Yesus sucikan daku, Yang sudah terima silakan berdiri. darah-Mu Yesus Bebaskan. darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus
terima? Ada yang belum? Pegang roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Anggur di darah hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah satu hal yang indah buat kami. Kami boleh mengingat korban-Mu di kayu salib yang sudah melepaskan kami dari segala dosa kami. Dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak lagi menyimpan kesalahan kami yang lalu. Engkau tidak lagi mengingat akan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami di saat ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan urapi setiap pribadi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Sebelum kita makan bersama, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan bagi kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasmu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Haleluya. Jangan bimbang dan ragu. Percayalah. Dia sudah menjadikan kita anak-anak Allah. Oh haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Seperti yang Kau inginkan. Haleluya. Sebelum kita minum bersama, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ingat, dia pasti datang kali yang kedua. Percayakah saudara? Mari kita yakin dan percaya. Tidak bimbang, tidak ragu. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Kami memuji kesana. Terima kasih. Memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan.
Diberkati pada pagi hari ini. Diberkati ya, kita sudah makan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Saya akan membacakan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Yang pertama adalah Abitrate akan ada kebaktian jam 8.45 hari ini di ruangan sekolah minggu di atas. Kemudian juga remaja juga akan mengadakan kebaktian dengan tema Love Too Much ya. Mari Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, punya saudara, keponakan yang belum bergabung dengan komunitas anak-anak atau remaja, mari bergabung dengan komunitas kami. Ya, di sini ada komunitas untuk anak-anak dan juga untuk remaja. Mari kita sama-sama bertumbuh, belajar untuk sama-sama berbuah di dalam Kristus ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian akan ada bimbingan pendalaman Alkitab untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang akan dibaptis. Setiap hari Minggu mulai dari 25 Februari sampai 17 Maret yang akan datang di tempat ini ya. Kemudian hari Selasa akan ada doa umum jam 18.30 di tempat ini dan dilaksanakan secara onsite dan juga via YouTube GBI Trate. Kemudian akan ada Selamat Pagi Pak Turyani setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi via Zoom ya. Minggu depan kita akan kembali berbakti di tempat ini di ibadah raya yang akan dilayani oleh Pendeta Pratama Dr. Ferry Simanjuntak MTH. Jam 7 pagi di tempat ini ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini. Baptisan air GBI Pak Turyani Bandung Cimahi akan dilaksanakan Minggu 24 Maret 2024 jam 16 sore di GBI Suryani. Kemudian persembahan Bapak Ibu boleh sampaikan lewat amplop yang ada di depan atau via transfer atau juga QR code yang ada di depan ya. Bapak Ibu boleh follow Instagram kita ya, mari sama-sama follow untuk tahu lebih banyak informasi lewat sosial media dari Instagram GBI Trate dan YouTube GBI Trate. Kemudian Bapak Ibu boleh juga menghubungi Gembala Jemaat, Wakil Gembala PDP Yopis Kusnandar, kemudian Ketua Pengurus Dr. Albert dan ke Sekretariat Bapak Ibu boleh tanya kalau perlu informasi sesuatu ya. Kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang memerlukan dukungan doa. Yang pertama Bapak Wisuhandi, kemudian Bapak Hendrawan Hadi Pratomo atau yang kita kenal Om Wewe. Biar Tuhan sendiri yang akan sembuhkan dan ikut campur tangan. Kemudian Bapak Agus Suwarji juga sama, biar Tuhan yang ikut campur tangan dalam proses penyembuhannya. Juga Ibu Emi Dikarya. Dan hari ini ada yang saya akan mengumumkan ulang tahun. Ada 2 saudara kita yang berulang tahun tanggal 26 Februari ya. Kepada Bapak Ius Tanui Harta, selamat ulang tahun Om. Kemudian Ibu Jogin Hwa atau Ibu Gina ya juga berulang tahun hari ini. Ibu Gina ada di tempat ini ya bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berdoa untuk ada 2 kaum bapak yang kaum bapak kita yang masih ada di Jogja yang dalam perjalanan pulang dalam rangkaian perjalanan pelayanan. Bapak Sugio, Bapak Heri masih ada pelayanan ya di Jogja. Kita akan berdoa supaya pelayanan mereka boleh menjadi berkat dan sampai ke Bandung dengan selamat. Mari sama-sama kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Mari saya undang bangkit berdiri kita semua. Kita mau katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kaulah segalanya. Terima kasih di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran itu bagi yang beriman.
Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Bapak kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau berkorban tanpa syarat untuk setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bapak terima kasih untuk kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Biar sungguh apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sebentar akan kami bawa ke dalam rumah-Mu, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu Bapak. Untuk di tempat ini, Bapak saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan doa Tuhan. Untuk Bapak Wisu Handi Tuhan, Bapak Hendrawan Hadi Pratomo Wewe Tuhan, Bapak Agus Suwarji Tuhan, Ibu Emi Dwi Karya Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan dalam segala apapun yang mereka hadapi Tuhan. Bapak berdoa untuk setiap dokter yang membantu, untuk setiap obat, setiap apapun tindakan yang mereka lakukan Tuhan. Kami berdoa biar sungguh itu boleh membawa kebaikan untuk mereka Bapak. Saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Om Ius juga Tante Gigin Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati di tahun-tahun yang lalu, kami percaya Tuhan akan memberkati di tahun-tahun ke depan. Berikan kesehatan yang sempurna. Berikan Tuhan Engkau memberkati setiap apa yang diperbuatnya supaya sungguh itu boleh berhasil Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, Om Sugio, Om Heri yang sedang dalam perjalanan ke Bandung, sedang anak pelayanan di Jogja, Tuhan yang memberkati. Biar sungguh pelayanan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biar sungguh mujizat Allah sama-sama boleh terjadi. Tuhan memberkati perjalanan pulangnya. Kami percaya boleh sampai ke Bandung dengan selamat, berkumpul dengan saudara-saudaranya. Makasih Bapak, kami mau serahkan pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan, firman-Mu yang sudah ditaburkan, kami percaya itu akan berbuah dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tolong kami Tuhan untuk sungguh kami boleh melayani Engkau selama Engkau memberi kesempatan pada kami Bapak. Biar kami mau merespon itu dengan baik Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Terlebih kami mau melakukan aktivitas di hari ini sampai minggu depan. Tuhan tolong sertai dengan luar biasa. Sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Pagi ini pun kami tidak lupa berdoa buat hamba-hamba-Mu, Kok Yong Jin dan istrinya Ji Erlin dan Mona pagi ini jam 11 akan tinggalkan Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan sebentar malam ke Israel. Oh Tuhan tolong sertai, lindungi sehingga mereka boleh sampai dengan selamat di tanah Israel. Demikian juga boleh kembali dengan selamat, dengan penuh sukacita, penuh keyakinan bahwa Engkau-lah menyertainya sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami percaya di saat kami berseru ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan di minggu ini, segala usaha kami, pekerjaan kami, berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Juga tidak lupa buat anak-anak kami, cucu kami yang sekolah mengikuti pendidikan rendah maupun tinggi. Berikan hikmat akal budi yang luar biasa kepada mereka. Sehingga mereka berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera. Karena Engkau menjadikan kami anak-anak Allah. Haleluya. Segala puji syukurnya bagimu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pagi ini ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pulanglah, terimalah segala berkat Allah, segala damai sejahtera, kesejahteraan, sukacita, terlebih kesehatan yang prima yang berasal dari Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, telah persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersatu teduh sejenak. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bersyukur apa yang sudah Tuhan kerjakan pada pagi hari ini. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu yang akan datang di tempat ini jam 7 pagi.